Jauh di pedalaman Pulau Kalimantan, tersembunyi di antara pegunungan megah dan hutan lebat, terdapat sebuah wilayah yang dikenal sebagai Apo Kayan. Di sanalah konon suku Dayak Kayan dahulu kala bermukim, menjalani kehidupan yang tentram dan harmonis dengan alam. Negeri mereka subur makmur, dialiri oleh hulu sungai Kayan yang jernih airnya. Masyarakat hidup dalam kedamaian di bawah kepemimpinan seorang kepala suku yang arif bijaksana. Mereka memegang teguh adat istiadat warisan leluhur yang mengatur setiap sendi kehidupan. Di tengah masyarakat yang damai itu, hiduplah seorang putri yang terkenal akan kecantikan paras dan keluhuran budinya. Namanya adalah Putri Lemlaisuri, putri dari sang kepala suku. Ia tumbuh menjadi gadis yang tidak hanya rupawan, tetapi juga cerdas, pemberani, dan sangat peduli terhadap rakyatnya. Putri Lemlaisuri sangat dihormati dan dicintai oleh seluruh penduduk negeri. Kehadirannya membawa aura keanggunan dan ketenangan bagi siapa saja yang berada di dekatnya. Kehidupan di Apo Kayan berjalan selaras dengan ritme alam. Masyarakatnya ahli bercocok tanam padi di ladang-ladang perbukitan, berburu di hutan lebat, dan mencari ikan di sungai yang kaya. Mereka percaya bahwa alam semesta dihuni oleh roh-roh leluhur dan roh-roh penjaga alam yang harus selalu dihormati. Upacara adat sering digelar untuk memohon berkah kesuburan, keselamatan, dan untuk menjaga hubungan baik antara dunia manusia dengan dunia gaib. Rumah-rumah panjang, rumah betang, berdiri kokoh, menjadi pusat kehidupan komunal di mana suka dan duka dijalani bersama. Tawa anak-anak terdengar riang, para pemuda gagah berlatih ketangkasan. Sementara para wanita terampil menenun kain dan menganyam tikar dengan motif-motif indah yang syarat makna. Semua hidup dalam kerukunan, saling membantu, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan di bawah naungan adat. Putri Lemlaisuri seringkali terlihat berjalan-jalan di sekitar perkampungan, menyapa rakyatnya dengan senyum ramah. Ia mempelajari kearifan para tetua, mendengarkan keluh kesah rakyat kecil, dan turut serta dalam berbagai kegiatan adat. Ia adalah harapan masa depan bagi kaumnya, simbol dari kemakmuran dan kedamaian yang telah lama mereka nikmati di tanah leluhur Apo Kayan. Kehidupan terasa begitu sempurna, seolah tak akan pernah terusik oleh gangguan apapun. Namun, kedamaian yang telah lama menyelimuti negeri Apo Kayan itu pada suatu hari harus terusik oleh sebuah peristiwa yang tak terduga. Di jantung wilayah mereka, terdapat sebuah tempat yang dianggap sangat keramat dan suci oleh seluruh masyarakat. Tempat itu adalah sebuah sumber air atau sumur jernih yang airnya dipercaya memiliki kekuatan magis, dan hanya boleh digunakan untuk keperluan upacara adat tertentu atau diambil oleh orang-orang pilihan pada waktu-waktu khusus. Ada pantangan keras yang melarang siapapun, termasuk hewan, untuk mencemari kesucian sumber air tersebut. Dalam banyak versi cerita, dikisahkan bahwa Putri Lemlaisuri memiliki seekor anjing kesayangan yang sangat setia. Anjing ini selalu mengikuti kemanapun sang putri pergi. Pada suatu hari yang naas, ketika sang putri sedang berada tidak jauh dari sumber air keramat itu, anjing kesayangannya, karena kehausan atau mengejar sesuatu, tanpa sengaja mendekati sumber air tersebut. Anjing itu kemudian meminum air suci dari sumber keramat itu, atau dalam versi lain, tercebur ke dalamnya. Peristiwa itu disaksikan oleh beberapa orang yang kebetulan berada di sekitar lokasi. Mereka terperanjat dan dilanda ketakutan luar biasa. Mereka tahu betul betapa sakralnya sumber air itu dan betapa berat akibat yang akan ditimbulkan jika pantangan dilanggar. Kabar mengenai anjing kesayangan putri yang telah mencemari sumber air keramat dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru negeri, menimbulkan kegemparan dan kecemasan yang mendalam di hati setiap penduduk. Pelanggaran ini dianggap sebagai sebuah aib besar. Sebuah tindakan yang menodai kesucian tempat yang dijaga oleh roh-roh leluhur dan penunggu gaib. Adat telah dilanggar. Keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh telah terusik. Para tetua adat segera berkumpul. Wajah mereka keruh penuh kekhawatiran. Mereka sadar bahwa tindakan ini, meskipun tidak disengaja, akan membawa konsekuensi berat bagi seluruh komunitas. Putri Lemlaisuri, meskipun tidak secara langsung melakukan pelanggaran, merasa sangat bersalah dan sedih karena anjing kesayangannya lah yang menjadi penyebabnya. Ia tahu bahwa sebagai putri pemimpin, ia turut memikul tanggung jawab atas kejadian tersebut. Seluruh negeri kini menanti dengan cemas, bertanya-tanya hukuman apa yang akan ditimpakan oleh para roh penjaga atas kelalaian yang telah terjadi. Suasana damai berganti menjadi ketegangan.
Tidak lama setelah peristiwa pelanggaran adat di sumber air keramat itu terjadi, langit di atas Apokayan mulai menunjukkan tanda-tanda kemurkaan. Awan hitam pekat seringkali berkumpul secara tiba-tiba, membawa hujan badai dahsyat yang tidak biasa. Petir menyambar-nyambar dengan suara menggelegar, dan angin kencang merobohkan pepohonan serta merusak rumah-rumah penduduk. Alam yang tadinya bersahabat kini seolah berbalik memusuhi mereka. Bencana tidak berhenti sampai di situ. Sungai Kayan yang biasanya jernih dan tenang mulai meluap, membawa banjir bandang yang menghanyutkan ladang-ladang dan harta benda. Tanah longsor terjadi di beberapa tempat, mengancam keselamatan jiwa. Selain bencana fisik, muncul pula wabah penyakit aneh yang menyerang penduduk dan hewan ternak. Banyak yang jatuh sakit tanpa diketahui penyebab dan obatnya, menambah duka dan ketakutan di seluruh negeri. Para tetua adat dan dukun mencoba melakukan berbagai upacara ritual untuk meredakan murka alam dan memohon ampun kepada roh-roh penjaga. Persembahan-persembahan terbaik dikorbankan, doa-doa dan mantra-mantra dirapalkan siang dan malam. Namun, segala upaya tampak sia-sia. Bencana terus berlanjut, pertanda-pertanda buruk semakin sering muncul. Burung-burung malam berbunyi di siang hari, hewan-hewan hutan berperilaku aneh, dan mimpi-mimpi buruk menghantui tidur para penduduk. Semua orang yakin bahwa ini adalah hukuman atas pelanggaran adat yang telah terjadi. Kesucian negeri mereka telah ternoda, dan roh-roh leluhur serta penunggu alam tidak lagi memberikan ridho dan perlindungan. Rasa aman dan damai yang dulu mereka rasakan kini hilang sama sekali, digantikan oleh ketakutan akan bencana yang lebih besar lagi yang mungkin akan datang menimpa mereka. Kehidupan menjadi sangat sulit dan penuh penderitaan. Kepala suku dan para penasihatnya merasa sangat prihatin melihat kondisi rakyatnya yang semakin terpuruk. Mereka menyadari bahwa negeri Apokayan yang dulu subur dan penuh berkah kini telah menjadi tempat yang tidak aman lagi untuk ditinggali. Kemurkaan alam ini adalah isyarat jelas bahwa mereka tidak lagi diterima di tanah leluhur tersebut. Sesuatu harus segera dilakukan untuk menyelamatkan sisa-sisa kaum mereka. Dalam suasana duka dan ketidakpastian yang mencekam, kepala suku mengumpulkan seluruh tetua adat, pemimpin keluarga, dan orang-orang bijaksana di negeri itu untuk mengadakan musyawarah besar. Mereka berkumpul di balai pertemuan utama, membahas nasib kaum mereka yang berada di ujung tanduk. Berbagai pandangan dan pendapat disampaikan, namun semuanya mengerucut pada satu kesimpulan pahit, tanah Apokayan tidak lagi berkenan untuk mereka tinggali. Para tetua adat, setelah membaca tanda-tanda alam dan merenungkan petuah leluhur, menyatakan bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan kaum Kayan dari kehancuran total adalah dengan meninggalkan tanah kelahiran mereka. Roh-roh penunggu telah murka akibat pelanggaran adat, dan berkah kehidupan telah dicabut dari Apokayan. Mereka harus mencari tanah baru yang bersih dari noda kesalahan masa lalu, tempat di mana mereka bisa memulai hidup baru dengan ridho para roh dan leluhur. Keputusan ini sungguh berat. Meninggalkan tanah leluhur, tempat nenek moyang mereka dimakamkan, tempat mereka tumbuh besar dan menjalani kehidupan turun-temurun, adalah sebuah pilihan yang menyayat hati. Namun, demi kelangsungan hidup generasi mendatang, keputusan pahit itu harus diambil. Kepala suku, dengan suara berat menahan kesedihan, akhirnya mengumumkan hasil musyawarah kepada seluruh rakyatnya. Putri Lemlai Suri, berdiri di samping ayahnya, turut merasakan kesedihan yang mendalam. Namun, ia juga menyadari bahwa ini adalah jalan yang harus ditempuh. Ia menunjukkan ketegaran dan keberanian, meyakinkan rakyatnya bahwa meskipun berat, perjalanan mencari tanah baru ini adalah demi kebaikan bersama. Ia berjanji akan mendampingi dan memimpin mereka melewati segala rintangan yang akan dihadapi. Maka, dimulailah persiapan besar-besaran untuk melakukan eksodus massal. Setiap keluarga diperintahkan untuk mengemas barang-barang paling penting yang bisa dibawa, serta bekal makanan secukupnya. Mereka harus meninggalkan rumah, ladang, dan segala kenangan di Apokayan. Suasana haru biru menyelimuti negeri itu. Namun di tengah kesedihan, terselip pula tekad kuat untuk bertahan hidup dan menemukan harapan baru di tempat lain. Tibalah hari yang ditentukan untuk memulai perjalanan besar meninggalkan Apokayan. Dengan diiringi isak tangis dan doa, rombongan besar suku Kayan, dipimpin oleh kepala suku dan Putri Lemlai Suri, mulai bergerak menuju tepi sungai Kayan. Mereka telah menyiapkan puluhan rakit dan perahu sederhana yang dibuat dari bambu dan kayu,
yang akan menjadi kendaraan mereka mengarungi sungai menuju daerah hilir yang belum mereka ketahui. Perjalanan dimulai dengan menyusuri aliran hulu Sungai Kayan yang terkadang deras dan berbatu. Rombongan bergerak perlahan, membawa serta anak-anak, orang tua, dan bekal seadanya. Suasana hening penuh keprihatinan menyelimuti perjalanan awal. Semua mata memandang ke belakang, ke arah pegunungan Apokayan yang perlahan menghilang di kejauhan, seolah mengucapkan selamat tinggal pada tanah kelahiran yang tercinta. Putri Lemlaisuri berada di salah satu rakit terdepan bersama ayahnya dan para tetua. Ia terus memberikan semangat kepada rombongannya, mengingatkan mereka akan tujuan mulia perjalanan ini, mencari tanah baru yang damai dan penuh harapan. Ia memimpin doa-doa memohon perlindungan kepada roh-roh baik agar perjalanan mereka dilancarkan dan dijauhkan dari mara bahaya. Sungai Kayan menjadi satu-satunya jalan yang mereka ketahui untuk menuju ke hilir. Aliran sungai membawa mereka melewati lembah-lembah curam, hutan-hutan perawan yang lebat, dan daerah-daerah asing yang belum pernah mereka jamah sebelumnya. Perjalanan ini penuh dengan ketidakpastian. Mereka tidak tahu apa yang menanti di depan, berapa lama perjalanan akan berlangsung, dan apakah mereka akan berhasil menemukan tempat yang layak untuk memulai hidup baru. Setiap hari adalah perjuangan. Siang hari mereka mendayung dan mengendalikan rakit. Malam hari mereka mencari tepian sungai yang aman untuk beristirahat, mendirikan tenda darurat, dan memasak makanan seadanya. Beban fisik dan mental terasa sangat berat. Namun semangat kebersamaan dan harapan akan masa depan yang lebih baik membuat mereka terus bertahan dan melanjutkan perjalanan menyusuri liku-liku Sungai Kayan yang panjang. Perjalanan menyusuri Sungai Kayan ternyata jauh lebih sulit dan berbahaya daripada yang dibayangkan. Rombongan Putri Lemlaisuri harus menghadapi berbagai rintangan alam yang menguji ketahanan fisik dan mental mereka hingga batasnya. Salah satu tantangan terbesar adalah melewati jeram-jeram sungai yang deras dan penuh batu-batu besar. Beberapa kali rakit mereka hampir terbalik atau hancur menabrak batu, membutuhkan keberanian dan kerjasama tim yang luar biasa untuk melewatinya dengan selamat. Selain ganasnya arus sungai, ancaman juga datang dari binatang buas yang menghuni hutan lebat di sepanjang tepian sungai. Buaya-buaya besar seringkali muncul mengintai di permukaan air, ular-ular berbisa bersembunyi di antara pepohonan, dan terkadang binatang liar lainnya turun ke sungai untuk minum, menimbulkan ketakutan bagi rombongan. Para lelaki dewasa harus selalu waspada, berjaga siang dan malam untuk melindungi keluarga mereka dari serangan binatang buas. Persediaan makanan yang dibawa dari Apokayan perlahan menipis. Mereka harus mengandalkan hasil buruan di hutan atau tangkapan ikan di sungai untuk bertahan hidup. Namun, tidak setiap hari mereka beruntung mendapatkan makanan yang cukup. Kelaparan dan kelelahan mulai melanda banyak anggota rombongan, terutama anak-anak dan orang tua. Penyakit seperti demam dan disentri juga mulai menyerang akibat kondisi perjalanan yang berat dan sanitasi yang kurang baik. Di tengah kesulitan tersebut, Putri Lemlaisuri menunjukkan jiwa kepemimpinannya. Ia tidak pernah mengeluh, bahkan turut membantu merawat yang sakit dan membagikan makanan yang ia miliki. Ia terus memberikan kata-kata penyemangat, membangkitkan kembali harapan yang mulai padam di hati para pengikutnya. Keberanian dan ketabahannya menjadi sumber inspirasi bagi seluruh rombongan untuk tidak menyerah. Tantangan lain adalah kemungkinan bertemu dengan suku-suku lain yang mungkin tidak ramah di sepanjang perjalanan. Mereka harus berhati-hati agar tidak menimbulkan konflik. Perjalanan ini benar-benar menguji batas kemampuan manusia. Namun ikatan persaudaraan dan tekad untuk mencapai tanah harapan membuat mereka terus bergerak maju, melewati setiap rintangan dengan sisa-sisa kekuatan yang mereka miliki. Setelah berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun, mengarungi Sungai Kayan yang penuh rintangan, sampailah rombongan Putri Lemlaisuri pada suatu titik di mana aliran sungai mulai tenang dan melebar. Pemandangan di sekitar mereka pun berubah. Pegunungan terjal dan hutan lebat berganti dengan dataran rendah yang tampak subur menghijau. Udara terasa lebih hangat, dan tanda-tanda kehidupan yang lebih baik mulai terlihat. Pada suatu pagi yang cerah, dari atas rakit mereka, terlihatlah sebuah hamparan tanah luas di tepi sungai yang tampak sangat menjanjikan. Tanah itu datar, ditumbuhi pepohonan yang tidak terlalu rapat, dan dialiri oleh anak-anak sungai yang jernih. Di kejauhan, tampak pula hutan yang menjanjikan sumber kayu dan binatang buruan. Hati seluruh anggota rombongan berdebar penuh harapan. Mungkinkah ini tanah baru yang mereka cari selama ini?
Mereka memutuskan untuk menepi dan mendarat di wilayah tersebut. Setelah menginjakan kaki di daratan, mereka segera menjelajahi daerah sekitar. Ternyata tanah di sana sangat subur, cocok untuk bercocok tanam. Sungai di dekatnya kaya akan ikan, dan hutan di sekitarnya menyediakan sumber daya alam yang melimpah. Tempat itu terasa aman dan damai, jauh dari bencana dan pertanda buruk yang mereka alami di Apokayan. Para tetua adat melakukan ritual sederhana untuk berkomunikasi dengan roh-roh penunggu tempat baru itu. Mereka merasakan adanya energi positif dan sambutan baik dari alam sekitar. Setelah bermusyawarah, dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa inilah tanah baru yang dijanjikan, tempat suku Kayan akan membangun kembali kehidupan mereka. Sorak-sorai kegembiraan dan tangis haru pecah di antara rombongan. Perjuangan panjang mereka akhirnya membuahkan hasil. Dengan semangat baru, mereka mulai bekerja sama membersihkan lahan, mendirikan perkampungan baru, dan menanam bibit tanaman yang berhasil mereka bawa. Putri Lemlaisuri dan ayahnya memimpin pembangunan desa baru itu dengan bijaksana. Mereka menetapkan aturan adat baru yang disesuaikan dengan lingkungan, sambil tetap menjaga inti ajaran leluhur. Inilah awal mula keberadaan suku Kayan di wilayah hilir Sungai Kayan, yang kelak akan berkembang menjadi komunitas yang besar dan kuat. Putri Lemlaisuri dikenang sebagai ibu dan pemimpin yang membawa kaumnya menuju keselamatan. Legenda Putri Kayan menyimpan pelajaran moral yang sangat berharga bagi kehidupan. Inti utama dari kisah ini adalah peringatan tentang pentingnya menghormati dan mematuhi adat istiadat leluhur serta menjaga kesucian tempat-tempat keramat. Pelanggaran terhadap pantangan sakral, meskipun tidak disengaja, dapat mengundang ketidakseimbangan alam dan murka dari kekuatan gaib yang menjaganya, membawa akibat buruk bagi seluruh komunitas. Kisah ini mengajarkan bahwa harmoni kehidupan sangat bergantung pada ketaatan terhadap aturan-aturan tak tertulis yang diwariskan turun-temurun. Selain itu, legenda ini juga menonjolkan nilai ketahanan, resiliensi, keberanian, dan semangat pantang menyerah dalam menghadapi cobaan hidup. Ketika bencana melanda dan mereka harus meninggalkan tanah leluhur, Putri Lemlaisuri dan kaumnya tidak larut dalam keputusasaan. Mereka memilih untuk berjuang, mengarungi sungai berbahaya, menghadapi berbagai rintangan demi mencari masa depan yang lebih baik. Ini adalah cerminan dari daya juang manusia untuk bertahan hidup dan beradaptasi dengan perubahan, seberat apapun kondisinya. Kepemimpinan yang bijaksana dan inspiratif juga menjadi pesan penting dalam legenda ini. Sosok Putri Lemlaisuri dan ayahnya menjadi teladan pemimpin yang tidak hanya berani mengambil keputusan sulit, tetapi juga mampu memberikan semangat, menjaga persatuan, dan mengayomi rakyatnya di tengah penderitaan. Kepemimpinan yang kuat dan kepedulian terhadap sesama adalah kunci untuk melewati krisis dan membangun kembali komunitas. Pada akhirnya, legenda Putri Kayan adalah sebuah epos tentang perjalanan spiritual dan fisik sebuah suku bangsa. Kisah ini mengingatkan generasi penerus suku Kayan akan asal-usul mereka, pengorbanan para leluhur, dan pentingnya menjaga nilai-nilai adat serta semangat kebersamaan. Ia mengajarkan bahwa di balik setiap kesulitan, selalu ada harapan jika dihadapi dengan keberanian, persatuan, dan kepatuhan pada kearifan leluhur serta ridho dari Yang Maha Kuasa. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa.